Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai analisa kondisi di bagian pertama. Oke, jadi analisa kondisi itu memungkinkan kita untuk membuat suatu teks algoritma yang sama, tetapi menghasilkan eksekusi yang berbeda-beda. Jadi, dengan satu algoritma atau mungkin satu kode program yang satu itu akan menghasilkan output atau eksekusi yang berbeda-beda gitu. Analisa kondisi juga disebut dengan analisa kasus, aliran kendali, pencabangan, atau mungkin branching gitu. Nah, untuk analisa kondisi sendiri itu terdiri dari dua bagian, yaitu ada kondisi dan aksinya. Kondisi itu adalah sebuah ekspresi yang bernilai benar atau salah gitu. Nanti dia akan menghasilkan boolean true atau false. Nah, ada juga bagian aksi, yaitu instruksi yang dilakukan jika kondisi yang dipasangkan tadi dipenuhi. Jadi kondisi ekspresi benar atau salah itu sesuai, maka dia akan melakukan sebuah instruksi. Bisa terdiri dari satu baris, dua baris, atau beberapa baris sekaligus gitu. Nah, instruksi ini bisa berupa ekspresi atau perintah dasar lainnya. Nah, kita masuk ke analisa kondisi tunggal. Jadi, analisa kondisi tunggal ini merupakan pengecekan terhadap satu kondisi yang memenuhi syarat. Jadi, hanya satu kondisi yang akan dicek. Jika benar, maka lakukan aksinya. Maka jika salah, abaikan atau tidak melakukan apapun. Atau keluar dari analisa kondisi tersebut. Nah, dalam analisa kondisi tunggal ini kita menggunakan keyword if then. Jadi di sini kita lihat ada if, kondisi yang akan dicek tadi, yang nanti akan menghasilkan benar atau salah, then lakukan aksi. Aksi tadi bisa terdiri dari satu, dua, atau beberapa aksi gitu. Nah, untuk aksi ini, perhatikan bahwa ini ada indentasinya, jadi agak menjorok ke dalam, tidak sejajar dengan if, tapi ada indentasinya, agak menjorok ke dalam. Nah, ini fungsinya menunjukkan bahwa aksi ini akan dilakukan jika if ini sudah dipenuhi. Gitu. Dan jika sudah selesai aksi yang akan dilakukan, maka kita bisa mengetik sejajar dengan if. Gitu. Nah, untuk bahasa pemrograman Python, yaitu translasi notasi algoritmik ini akan menjadi if, kemudian kondisinya apa, kemudian kita gunakan titik 2. Nah, ini fungsinya untuk membedakan antara kondisi dan aksi. Nah, setelah titik 2 ini adalah aksi yang akan dilakukan di dalam if. Jangan lupa di sini juga ada indentasinya yang menjorok ke dalam untuk menunjukkan bahwa aksi ini adalah bagian dari if. Nah, contoh untuk analisa kondisi tunggal di sini, algoritma untuk menampilkan bilangan bulat positif dari masukan n. Di sini saya punya kamusnya. Misalnya saya assign n dengan 0, sama dengan 0, algoritmanya input n, kemudian jika n lebih dari, if n lebih dari 0, karena syarat bilangan bulat positif itu adalah lebih dari 0. Then, maka kita lakukan aksinya yaitu output bilangan bulat positif. Nah, untuk translasi dalam bahasa pemrograman Python ya, kamusnya n sama dengan 0, dan algoritmanya n sama dengan integer input. Di sini kita langsung casting atau konversi menjadi integer. Ini kita cek if n lebih besar dari 0, maka print bilangan bulat positif. Nah, di sini ada tentang indentasi lebih dalam yang bakal kita perhatikan. Jadi di sini di Python ini sangat diperhatikan sekali untuk indentasinya. Jadi kalau mungkin di pertemuan sebelumnya kita coba syntax error itu ada yang disebut dengan indentation error. Itu jika ada indentasi yang tidak sesuai gitu. Nah, indentasi ini kenapa sangat diperhatikan? Karena di sini kita menunjukkan
blok setiap kode itu dibuat. Jadi misalkan tadi, if di dalamnya ada beberapa perintah atau beberapa aksi, maka blok ini adalah bagian dari if. Jika indentasinya sudah tidak menjorok atau sudah sejajar dengan if, itu tandanya blok dari if tersebut sudah selesai gitu. Nah, beberapa lanjutan tentang indentasi. Yang pertama bahwa tadi indentasi itu dilakukan setelah pernyataan if, jadi sesudah titik 2 gitu. Kemudian indentasi yang sama, jadi ketika if kita bikin baris sejajar di sini, ada beberapa instruksi sekaligus, itu menyatakan satu scope kodenya. Jadi dia ada di dalam blok if yang tadi gitu. Ketika sudah tidak menjorok lagi, maka dia keluar dari scope si blok if tadi gitu. Kemudian pengurangan indentasi kembali ke level pernyataan if itu menunjukkan akhir dari blok if. Jadi ketika sudah tidak menjorok lagi atau sudah sejajar dengan if, maka menyatakan sudah keluar dari baris if tadi atau blok if yang tadi. Kemudian baris kosong dianggap tidak ada atau tidak akan diproses, tidak berefek juga ke indentasinya. Jadi walaupun kita kasih spasi beberapa kali atau tidak dikasih spasi sama sekali, jika baris ini kosong tidak ada instruksi apapun, maka tidak dianggap. Demikian juga dengan komentar, itu juga tidak akan diproses walaupun ada dalam indentasi. Ini contoh kasus yang tadi, buatlah algoritma untuk menampilkan bilangan bulat positif dari masukan X yang dimasukkan guna. Nah, ini ilustrasinya tadi. Yang pertama kita lakukan input dulu. Berikutnya kita cek dengan if. Jika lebih besar dari 0, maka output positif. Jika tidak, maka misalnya output finish gitu. Programnya yang tadi. X integer input. Jika X lebih besar dari 0, nah di sini kita beri indentasi print positif. Kemudian setelah selesai, maka print finish atau keluar dari blok if ini. Outputnya adalah misalnya nanti kita inputkan X sama dengan 10, maka dia akan menampilkan positif finish. Tapi jika X-nya adalah min 2, maka dia akan mencetak finish. Oke, kita coba langsung saja. Misalkan di sini kita buat kamusnya. Misalnya X awalnya kita tulis dengan 0. Berikutnya di algoritmanya, karena tadi X berdasarkan masukan dari pengguna, maka kita buat input. Kemudian kita konversi ke integer. Sini input, kita bisa tulis misalkan X sama dengan, atau langsung saja tanpa kata-kata juga bisa. Kemudian di sini kita cek menggunakan if X lebih besar dari 0, karena syarat bilangan positif itu adalah lebih besar dari 0, maka yang kita lakukan adalah, saya beri indentasi dengan 3 kali spasi, maka print nilai X-nya gitu. Kemudian jika sudah selesai, maka print misalnya finish. Nah, di sini jika sudah selesai kita simpan seperti biasa. Nah, saya beri nama coba.py. P-nya adalah files. Kemudian kita ingat-ingat di mana kita menyimpan. Oke, setelah di save kita panggil di command prompt. Jangan lupa kita change directory dulu di mana kita menyimpan tadi. Oke, saya menyimpan di sini. Oke, berikutnya baru kita panggil py coba.py. Dan di sini dia akan langsung minta inputannya X sama dengan misalkan 10. Maka dia akan mencetak 10 finish. Oke, atau misalkan
tadi di soalnya diminta untuk mencetak positif, print positif, maka di sini kita bisa juga tambahkan, misalkan di sini print X. Nah, jangan lupa kalau misalnya tadi kita untuk indentasinya 3 spasi, maka jangan sampai di sini pakai tab. Meskipun menjual ke dalam, dia akan menyebabkan indentation error karena berbeda tadi. Karena itu harus konsisten untuk indentasinya. Kalau kita gunakan 3 spasi, ya harus 3 spasi. Misalnya di sini saya tambahkan bilangan positif. Oke, jangan lupa kita save lagi. Berikutnya kita panggil PY coba PY. Di sini saya print 3. Oke, 3. Print X-nya, kemudian bilangan positif, finish. Tetapi jika saya masukkan ada sebuah bilangan negatif, misalkan minus 5, maka dia hanya akan mencetak finish, tidak akan mencetak 3 bilangan positif. Jadi perintah di dalam if ini akan diabaikan, dia langsung keluar ke setelah blok if ini, yaitu print finish. Oke, mungkin itu saja materi untuk kali ini. Semoga teman-teman lebih paham. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.